Jangan pernah merasa jerih payah kita ini terpakai, katanya. Tapi yakinilah setiap jerih payah itu akan diukur, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang berbahagia ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan aktivitas kebaikan. Mudah-mudahan kegiatan demi kegiatan yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa usia yang kita miliki senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah, pagi hari yang berbahagia ini kita berbicara tentang berlelah di dunia, berehat di surga. Ini temanya adalah tentang keseimbangan untuk mendapatkan dunia dan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling sering kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini disebut sebagai doa sapu jagat atau induknya doa, karena kehidupan kita meminta kebahagiaan di dunia dan meminta kebahagiaan di akhirat dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bahasanya berlelah, berarti itu mengisyaratkan kegiatan yang seharusnya terus-menerus kita lakukan. Jadi capek-capek, artinya kegiatan ini dilakukan sekali atau dua kali atau tiga kali atau lebih dari tiga kali. Lebih. Kami selalu melakukan mungkin tidak ada bahasanya berupgrading, tapi upgrading setiap Sabtu itu maknanya berkali-kali. Ada air minum. Udah 10 kali sak batuk nak datang air minum. Minta air putih tolong apa? Mutia lah mutia, atau siapa yang dekat. Nah, Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari bahasa saja, itu asal katanya adalah lelah. Kalau bahasa kampung Ustadznya tired. Iya Mai? Iya tired bacanya. Mana Leni? Iya tired bacanya. Coba Leni bacakan.
Tayyib berarti sama, Mai. Itu bahasa Inggris Ustadz dapat 9 juga. Lelah ini Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah itu lahir dari sikap diri kita yang memiliki respon spontanitas. Respon spontanitas itu apa? Respon dia. Nanti ada apa? Nanti ada sayembara. Respon kita apa? Bahagia kita. Oh iya, di mana? Tempatnya kapan? Tempatnya di mana? Kapan acaranya? Di mana waktunya? Itu namanya respon. Tapi ada orang, nanti ada sayembara. Dia adem, saya santai. Oh iya ya. Ya. Itu. Biasa aja dia gitu. Mimik wajahnya pun tidak menunjukkan kegembiraan, tidak menunjukkan kebahagiaan, tidak menunjukkan kesedihan. Anteng aja, diam datar saja. Itu kalau di film Korea dia cool orangnya. Ustaz kok tahu juga film Korea? Satu yang saya tahu judulnya Winter Sonata. Kalian belum lahir kayaknya tuh. Atau udah tamat nontonnya? Itu. Artinya apa Ustaz dan Umi? Kelelahan ini lahir itu dari aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang kali. Sekalipun kegiatan itu kita lakukan sama bisa minum dulu Ustaz. Sekalipun kegiatan yang kita lakukan itu sama ataupun kegiatan yang kita lakukan itu berbeda. Bismillah. Akhirnya dari sanalah kita timbul lelah. Coba kita perhatikan, ngajar dari jam 8 sampai jam 12 atau sampai jam 4 setiap hari, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, berkali-kali menghasilkan lelah. Nah, pertanyaannya, Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah, kelelahan yang kita miliki ini itu kelelahan yang menghasilkan, yang bernilai atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Ustaz yakin Ustaz Safar ini lelah dia di rumah gitu. Tidak tahulah apakah lelah lihat istrinya. Kan bisa jadi dia lebih senang ketika berada di sekolah daripada berada di rumah. Wallahu a'lam. Ustaz Naldi lelah di rumah, lelah di sekolah. Karena artinya apa Ustaz dan Umi? Setiap kegiatan yang kita kerjakan itu menghasilkan lelah, tetapi lelahnya itu apakah bernilai atau tidak itu. Makanya di sana ada perlunya niat. Innamal a'malu binniyah. Segala amal itu tergantung oleh niatnya. Wa innamal likumri'in ma nawa. Apa yang engkau niatkan itu yang engkau dapatkan. Engkau berniat mengajar, ya mengajarlah yang engkau dapat. Engkau berniat untuk mendapat gaji, gajilah yang engkau dapat. Engkau berniat untuk mendapat bulanan, bulananlah yang kita dapat. Kita berniat untuk mengajar, mengajarlah yang kita dapat. Tapi kita berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah, insya Allah ridho Allah pun akan kita dapat. Nah, jadi Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah, makanya ada orang yang ruhnya itu hidup. Nampak dari pancaran cahayanya ini, ruhnya itu dia punya ruh. Punya ruh itu berarti dia hidup dia. Tapi ada orang yang tidak punya ruh tadi itu. Dia menghadapi kehidupan ini anteng, tenang. Tidak seperti ada masalah, orang ada kebakaran, dia, oh kebakaran, santai gitu. Ini apa tandanya Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah? Nah, inilah nanti bagaimana cara kita memanagenya kehidupan kita ini agar bermanfaat. Satu, di dalam kita berdakwah, di dalam kita mengeluarkan aktivitas atau kegiatan kita ini, satu yang harus dipastikan itu adalah berniatlah karena Allah Subhanahu.
Kemarin Ustaz Bergoli menyampaikan, kita masuknya surga Allah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan karunia Allah. Nah, nanti jangan menjadi senjata. Oh Ustaz, sekalipun banyak amal kita belum tentu kita masuk surga, karena yang menentukan surga adalah benar. Oh Ustaz, orang yang tidak berbuat baik saja dia masuk surga, masa ya kami yang berbuat baik belum tentu masuk surga? Benar. Tetapi kita harus mengingat dan memahami, untuk mengejar sayang dan rahmatnya Allah itu adalah dengan banyak berbuat baik. Nah, makanya poin yang pertama adalah perhatikan niat kita, baik dalam mengajar, baik dalam bekerja, baik dalam mengerjakan sesuatu. Untuk apa? Nah ini, untuk apa? Saya hadir upgrading setiap Sabtu dan setiap hari Sabtu setiap minggunya. Ini adalah kewajiban sekolah. Ini adalah wajib bagi sekolah, setiap guru dan karyawan Arsad hadir di upgrading. Tetapi untuk apa upgrading ini dihadirkan? Ini dihadirkan untuk mencerahkan jiwa-jiwa kita. Karena Ustadz ingin memastikan setiap pendidik yang ada di Arsad Islamic School clear jiwanya, aman jiwanya, jelas jiwanya, dekat dan tenang untuk mengajarkan peserta didiknya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang dihadirkan, wajah yang teduh, wajah yang dihadirkan, wajah yang menyejukkan, sehingga Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah, kegiatan ini kadang membuat kita jemu. Apa jemu itu? Futur. Kadang membuat kita upgrading lagi, belajar lagi. Ketika itulah kita diuji dan dipertaruhkan bahwa saya ini sudah bersiap untuk berdoa atau tidak. Ini yang kita lakukan bagian dari syiar. Itu contoh yang memang kita lakukan wajib. Kan secara peraturan sekolah upgrading kita wajib atau tidak? Wajib. Nggak tahu loh Ustaz kalau sekarang berubah peraturannya karena ada direktur baru kan. Atau berubah pula peraturannya menjadi makruh sekarang Ustaz ada. Sekarang menjadi sunnah, siapa yang ikut, siapa yang tidak ada. Upgrading ini kita buat untuk mengawal bahasa Arabnya, mengawal Al-Qur'annya, mengawal kejiwaannya, mengawal rohani kita agar terus tersiram. Tapi kalau dia sudah mati, mudah-mudahan bisa tumbuh. Dia lupa, mudah-mudahan bisa ingat. Dia lengah, mudah-mudahan bisa kembali cepat. Nah, itulah tujuannya gitu. Karena kadang kita di rumah pun, di tempat kita pun kadang berdakwah atau ke masjid pun mungkin kita tidak hadir ke majelis taklim. Sekali seminggu kan lumayan. Bukan lumayan lagi menurut Ustadz. Sudah banyak kita ini sekali seminggu kita diisi, kita belajar. Dan tidak hanya mengajar saja, belajar tentang Islam, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang bahasa Arab yang terus diolah. Mudah-mudahan ini terus kita membuat pribadi yang terus berlelah. Kan ujung-ujungnya adalah kita merasakan kelelahan. Nah, Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah, maka perhatikanlah niat kita. Yang kedua, Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan sesuatu atau berdakwah, maka berikanlah yang terbaik atau berikanlah yang dalam. Artinya, maksud Ustadz, ketika kita hadir ikut dalam sebuah acara atau dalam sebuah dakwah atau dalam sebuah kajian, hadir kita di sana, semuanya hadir, jiwa hadir, pemikiran hadir, jika perlu dicatat jika perlu. Tapi kalau ingat kuatan kita, apa pengajian Ustaz Fauzan tadi? Oh tahu, niat, B itu hafal kita. Tapi kalau Ustaz keluar dari sini, apa pengajian Ustaz? Entahlah tadi lupa dah.
Tadi pas di dalam pikiran sedang di luar gitu. Jika perlu dicatat. Makanya sekarang tempat pencatatan banyak. Ada yang di Facebook orang mencatatnya, ada yang di Twitter orang mencatatnya, ada yang di website orang mencatatnya, ada yang di WA orang mencatatnya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Ada yang dengan syair-syair dia mengaplikasikannya, ada yang dengan puisi-puisi dia mengaplikasikannya, ada yang membuat dengan narasi-narasi pendek, ada yang membuat dengan video-video pendek. Itu dalam rangka kita ingin ketika kita hadir ada sesuatu yang betul-betul bermanfaat dari hasil karya tangan kita. Sehingga kita semuanya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Benar, kita ini menjadi filosofi landasan adalah manusia yang terbaik adalah manusia yang banyak manfaatnya bagi orang yang lain. Ketika kita seperti itu, ketika kita mengerjakan itu, maka tidak terfikirkan lagi oleh kita untuk nanti saya dibayar berapa? Ini nanti saya mau dapat gaji apa? Apakah gara-gara ini gaji saya naik? Apakah gara-gara nanti saya membuat tulisan nanti saya langsung dapat pangkat? Kalau sudah pikiran seperti itu, itu sangat kecil sekali cara berpikir kita. Berarti ada sesuatu yang kita harapkan dari apa yang kita kerjakan ini tidak tulus. Saya melakukannya karena saya ingin memberikan yang terbaik. Hadirkan. Makanya Ustaz dulu sering menyampaikan, jangan pernah merasa jeripaya kita ini terpakai, katanya. Tapi yakinilah setiap jeripaya itu akan diukur, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Lihatlah, Allah yang akan melihat pekerjaan-pekerjaan kalian. Rasul pun akan melihat. Jangan pernah merasa jeripaya kita terpakai. Oleh sebab itu Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika dalam sesuatu usahakan maksimal. Begitupun guru. Ya tentu tidak pula etis Ustaz harus terjun ke bawah, guru gini. Tentu kita sebagai guru yang mencari tahu bagaimana ini mencari wali kelas yang baik. Saya ingin menjadi wali kelas yang memang disenangi. Saya ingin menjadi wali kelas yang memang kondusif. Saya bisa berinteraksi dengan student dengan baik, bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan baik, bisa berkomunikasi dengan pimpinan saya. Karena satu saya adalah guru dan wali kelas. Hadir di sana. Bagaimana cara kita belajarnya? Kan sangat terbuka. Pertanyaannya sekali lagi, dari sisa waktu yang kita miliki ngapain? Coba tanyakan. Dari sisa waktu yang kita miliki ngapain saja? 8 sampai 12 atau sampai jam 1, jam 2 sampai jam 3 atau jam 7 malam sampai nanti jam 10 malam. Bisa kita hitung semuanya gitu. Jadi para ustadz dan yang dimuliakan Allah, poin yang kedua adalah lakukan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, di dalam kita melakukan yang terbaik, jadikan itu sebagai habit atau sebagai hobi gitu. Jarang orang yang suka dalam berdakwah, jarang orang yang suka dalam untuk mensyiar-syiarkan Islam ini, yang mau menghabiskan hartanya, yang mau mengorbankan waktunya, yang mau mengorbankan energi. Ngapain saya berbuat itu? Waktu saya habis, waktu saya percuma saja. Belum waktu untuk istri saya lagi, belum untuk waktu anak saya lagi. Baginda Rasulullah SAW 23 tahun lamanya berdakwah. Ya tidak akan sebanding memang kalau akan kita bandingkan. Tapi kita tidak bisa memungkiri keberadaan kita pada saat-saat sekarang ini adalah minadh-dhulumati ilan nur. Dari kezaliman kepada cahaya keilmuan. Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Makanya kita perlu terus untuk mengetahui, menjadikan ini sebuah, kalau sudah menjadi hobi, kita ada beban atau tidak? Tidak ada beban. Besok pelantah dakwah misalnya, minggu ketiga di WA oleh Mirani, minggu ketiga setiap bulannya di Masjid Gunung Merah, kita menjadi hobi. Makanya kata Ustadz, ketika mencari lahan-lahan dakwah itu, ketika mencari tempat-tempat dakwah itu, carilah yang ada afiliasinya dengan kegiatan kita. Contoh, Ustadz Safar, beliau ada juga kegiatan dakwah di tempat rumah. Kegiatan dakwah misalnya masjid apa dekat rumah Safar? Masjid Nurul Ikhwan, pemuda majelis taklim pemuda Masjid Nurul Ikhwan. Nah, ini Ustadz ingin menggambarkan biar nanti kita mudah untuk mencernanya. Ustadz Befli ada juga tempatnya masjid apa Befli? Mushola Al-Ikhlas. Nah, kita presentasikan 100%. Kita misalnya di tempat kita, di kita ada namanya Ibadur Rahman juga, atau ada namanya Pelantah Dakwah juga gitu. Nah, kalau kita melihat secara afiliasi yang hubungannya dekat dengan pekerjaan kita, dan biarpun kita selalu sinkron itu terus terkoneksi, maka untuk enaknya kita di dakwah ambil yang Ibadur Rahman, ambil yang di Pelantah Dakwah. Ini tetap juga kalau kita presentasikan 20%, 40%, sisanya yang bebas. Maksud Ustadz adalah ketika kita misalnya aktif di sini jelas ini yang dilakukan oleh yayasan kita, nampak pasti dia ikut. Kalaupun kita ikut, kalaupun kita salah pasti langsung ditegurnya. Paham nggak maksud Ustaz? Ini kok kamu ikut, kamu nggak belajar sekarang, kamu nggak itu sekarang. Ini contoh. Atau kalau di sini otomatis kan tidak ada untuk memfilternya. Nah, itu contoh cara memilih. Ya, tapi kalau kita kedua-duanya tidak ada, ya mau ngapain kita hidup? Sekarang misalnya mau di rumah, yang paling gampang dan paling mudah adalah membuat kata-kata hikmah atau men-share kata-kata yang penuh hikmah. Belajarlah dari kecil gitu. Atau tuntutlah ilmu, atau apalagi khairun nas, atau apalagi kita share di Facebook, kita share di Twitter, kita share di media sosial. Itu dakwah yang paling ringan. Nah, para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, poin ketiga ini Ustadz ingin menyampaikan, jadikan dakwah atau kegiatan Islami itu menjadi habit, hobi kita, sehingga kita tidak ada beban. Kok harus jadi habit Ustadz Abi, hobi seperti itu? Kalau kita sudah hobi, sekarang jujur, siapa di antara guru yang suka main game? Ustadznya payah pula angkat tangan kalau di sini, ketahuan pula nanti. Uminya, tapi ada atau tidak? Ada kan? Ada tuh, jelas tuh. Berarti ketika main game sudah berapa waktu yang kita buang, yang status kita notabene-nya adalah guru. Inilah menjadi peringatan-peringatan kita yang akan menghandle kita, karena tanpa kita sadari. Nah, ketika dia jadikan hobi, waktu kita terbuang, kita tidak ada beban. Harta kita terbuang pun kita tidak ada beban, karena dia sudah kita jadikan hobi gitu. Senang kita, sesuatu yang kita senangi, kalau kita beli, merasa rugi atau tidak? Cobalah kalau beli pakaian, padahal pakaian itu mahal harganya, tapi kita suka, terasa mahal atau tidak? Tidak terasa mahal. Nah, oleh sebab itu, Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah, hadirkanlah rasa hobi atau jadikan ini sebagai kebiasaan. Apa hobinya? Dakwah ya. Ya kalau Ustadz, kalau bertanya sama Ustadz, ya Ustadz terus terang sekarang kebegitu
Tidak bisa diajak, dan kalau dia nanti berdakwah ingin pangkatnya naik, dan kalau dia berdakwah ingin dipuji orang, kalau dia berdakwah ingin mencari popularitas, kalau dia berdakwah ingin mendapatkan uang yang banyak. Ngapain? Kalau ingin mendapatkan uang banyak berdagang, kalau kini ingin terpuji menjadi guru. Selesai. Ingin terhormat jadi guru kita. Nah, makanya Ustaz dan yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah dan sudah menjadi hobi kita, kita pun menjadi roha. Roha itu apa artinya? Tenang. Nah, jadi, dan waktu kita pun kadang memang sedikit untuk tidur gitu. Ya Ustaz nggak tahu, memang ada orang yang harus tidurnya jam 9, nanti bangun jam 7 pagi gitu. Berapa jam tidur tuh? 10, 11, 12, 13. Nah, ada orang yang memang tidurnya malam, nanti bangunnya pagi gitu. Sekarang pembiasaan saja. Kalau kita tidak membiasakan dari sekarang, saya tanya sekarang. Siapa yang biasa membuat puisi di sini? Tidak ada. Ada? Siapa? Laila. Laila biasa membuat puisi. Ini contoh aja. Jarang. Tapi biasa. Apa? Puisi bahasa Inggris. Pokoknya puisi. Siapa yang biasa? Atau siapa yang biasa membuat narasi tulisan? Mas Rianti misalnya. Suruhlah sekarang, Mas Rianti, tolong buat cerita pagi ini tentang Ed Fauzan berceramah. Selesai sama Mas Rianti itu. 2 menit selesai sama dia. Diketiknya, pagi ini kami mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dari Ustadz Ed Fauzan. Proses berbicara tentang dakwah, bahwa dakwah ini adalah sebuah perbuatan yang sangat terpuji, dan setiap kita adalah harus kuat dan betul-betul meluruskan niat-niat kita agar betul-betul terjaga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa? Banyak tuh. Bentar kan? Sebentar aja tuh kan. Oh, kalau mau jadikan puisi, ketemui diriku dengan dakwah. Di manakah engkau kini, wahai diriku yang sedang sendiri? Aku merasa sangat sepi, sungguh aku merinduimu ilahi. Saat-saat ini adalah saat-saat yang syahdu, saat-saat yang membuatku harus mengadu, saat-saat yang membuatku harus berkeluh, saat-saat yang membuatku harus menceritakan dalam bergurau. Wahai ilahi, aku ini sepi, aku ini sendiri, aku ini ingin menjadi hambamu yang baik. Sudah selesai. Kalau contohnya mau bersair gitu. Kalau mau menulis lebih panjang, tulislah lebih panjang. Ada pendahuluan, ada apa? Isi, ada penutup. Oh, kalau mau dilagukan, oke, lagukan aja. Misalnya lagukannya, ambil lirik yang lain payah kali. Misalnya, oh dakwah, benarkah engkau di sana? Inikah diriku kini berubah menjadi dakwah? Oh dakwah. Selesai. Apa? Jangan dirubah. Kalau dirubah menyanyi dangdut nanti tentu beda pula iramanya kan. Kalau dirubah dari dangdut bisalah apa lagu yang apa? apa Sam? Oh, kopi dangdut. Apa gimana pertamanya? Api asmara yang api asmara. Api asmara yang dulu pernah membara, tetapi kini apinya telah tiada. Kini ku hanya berfokus padamu Allah. Wahai Allah, aku ingin jadi hamba soleh. Selesai. Kamu payah-payah kali. Keluarkan semua kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya kadang Ustadz heran, kita ini orang yang pelit. Kenapa orang yang pelit? Ada orang yang berbuat baik, ada orang yang berprestasi, mau ngasih jempol saja kita tidak mau.
bagaimana kita akan dihargai orang? Ada orang berbuat baik dalam WA group, itu kan yang terkecil tuh. Dia membuat video bagus. Pas dia melihat, ada lihat aja. Harusnya, Masya Allah, dia semangat, kita pun mudah-mudahan termotivasi. Ada orang membuat tulisan, kita lihat aja. Udah dibaca, diam aja. Harusnya kita Allahu Akbar, Subhanallah, sembari kita memuji, sembari kita berzikir, berikan apresiasi. Ingat, manusia itu kadang memang suka dipuji gitu. Tetapi kita bukan mengharapkan pujian gitu. Nah, ini sisinya dari kita saat sekarang ini. Ketika kita mendapatkan orang ada ceramah yang bagus, berzikirlah, jangan berhenti berzikir, berfikirlah, jangan berhenti berfikir, karena berzikir dan berfikir adalah dua komponen yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Lalu kita komen, ngapa? Harusnya kita komen Allahu Akbar, kan begitu. Makanya Ustadz curiga di dalam nadi-nadi darah kita ini ada hal-hal yang negatif. Nah, inilah poin yang keempat, selalu berpikir untuk positif. Jadikan kebaikan-kebaikan, jadikan contoh-contoh, ambil ATM. Ustaz sampaikan, sekolah kita Arsyad Islamic School bukan murni dari hasil karya Ed Fauzan of Ratos, tetapi hasil dari karya dilihat, dirasa, diraba, didengar, dilihat, dirasa, diraba, didengar, dilihat, dirasa, diraba. Inilah jadinya Arsyad Islamic School. Sehingga dia menjadi sebuah sistem pendidikan, menjadi sebuah brand, menjadi sebuah kekhasan. Ada namanya khas Arsyad Islamic School. Kita lahirkanlah yang namanya di Arsyad Islamic School. Satu brandnya adalah tahsin Al-Quran wajib, dan pasti kita berikan garansi bacaan Qurannya clear. Yang kedua, setiap hari mendapatkan kosakata bahasa Arab minimal 2, kan clear itu. Tidak ada keraguan lagi gitu. Nah, jadi Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah, jangan pelit memberikan apresiasi. Apa salahnya? Oke lah HP kita hang, tidak Allahu Akbar atau memberikan jempol. Coba Ustadz kadang-kadang melihat, ya Allah, ini gimana guru-guru kita? Lalu bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang harus tumbuh kembang baik gitu? Menjadi pribadi-pribadi yang memang peduli gitu. Apalagi yang dibicarakan adalah dakwah. Nah, oleh sebab itu para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, ini harus ada pada diri-diri kita. Jangan sampai kita ngemplong. Apa bahasa tuh? Apa namanya? Nggak tahu ini kemana ini orang nih gitu. Bingung juga kita gitu. Tapi ketika dilihat Ustaz bisa melihat, oh ini kalau misalnya Maya Ustaz lihat, Maya ini aktif dia, bisa dia cepat dia menjawab, apa dia ngajar pun oke, sekalipun mungkin belum dibacanya. Misalnya ada nih, metode Umi Jilid 3 TK Arsyad Islamic School bersama Ustadz Jaka. Udah like dulu, sekalipun kita belum lihat. Berikan apresiasi, jangan pelit gitu. Dan itu menunjukkan, Ustaz sering tunjuk sekarang, Elki, Ustaz tunjuk sekarang, Bevli, Naldi, Rio, Rani, Maya, Bevli, Naldi, Bevli, Yanti, Mutia, Bevli, Safar, Bevli, Rani, Leni, Bevli, Kurnia, Leli, Bevli, Reza. Siapa yang paling sering? Bevli kan? Pasti orang yang akan ingat dengan Bevli gitu. Ketika kita muncul di atas, berarti kita sudah siap dengan power kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, tapi kalau nanti
semuanya harus dihitung-hitung. Berapa upah 1 jam? Berapa kalau kita lembur 1 jam? Habis dah. Nggak ketemu-ketemu dia. Makanya jangan pernah ukur jeripayah kita ini. Ukurlah dengan kekuasaan dan kasih sayangnya Allah. Itulah yang Ustaz maksudkan, berlelah-lelah kita. Kan lelah tuh. Ustaz Rozi ini lelah dia sekarang nih. Percaya, tanyalah sama Ustaz Rozi ini. Umi Maya tuh lelah dia tuh. Ustaz kan anda ingin buat semuanya lelah, biarlah satu Umi Maya yang lelah. Kalau Ustaz buat semuanya lelah, nanti stres kalian nanti. Ustaz Rozi ini Umi Maya ini tuh. Ustaz pecah kan gini, karena kayaknya nih Umi Maya bisa menampung dia. Nah ini contoh kecil yang Ustaz sampaikan gitu. Ya karena kehidupan kita ini 24 jam. Kita tidak ingin bermanfaat di sini saja. Ustaz Safar ini nggak tahu usianya berapa sekarang usianya. 25. Besok 26 mana tahu, game over, udah ada catatannya kan. Berarti hanya setahun lagi kan. Ini contoh, jangan pula anjuk sesuatu. Nanti sampai rumah dapat pula laporan kata Ustaz Fauzan 26 nih katanya. Buatlah diri kita ini berkarya. Ustaz Rozi karyanya berapa banyak flyernya, dia membuat ini, membuat ini. Yang harusnya Ustaz yakin kita semuanya pun bisa melakukan hal yang sama. Itu Ustaz dan yang dimuliakan Allah. Yang semua kita pun dia bisa berpidato. Dibuat aja pidato 2 menit, dikirimnya untuk buat atas nama Arsad. Asatis Arsad Islamic School. Dibuatnya carilah ilmu sampai ke negeri Mesir misalnya. Ceramah dia 2 menit 3 menit, diuploadnya sendiri. Kan gak ada modal berarti itu. Dia dapat mensyiarkan Islam, dia dapat mempromosikan Arsad, dia dapat pahala jariah dengan nasihat-nasihat. Nah, berapa pahalanya bayangkan. Syukur-syukur nanti ada Indosiar. Guru Arsad ya, bisa kami ajak ke Indosiar katanya. Tapi kalau nak ada di videonya, Indosiar mana yang mau ngajak? Tapi jangan pula diniatkan mau ke Indosiar. Mau masuk dai apa namanya? Lupa dai apa? Bukan dai cilik. Itu dah bapak-bapak dia. Dai aksi kan? Itu maksud Ustaz. Ini peluang kepala sekolah. Coba nampakkan betul kepala sekolah. Buat di sana. Kan nggak ada salah larang. Kalau ada kesalahan nanti pasti akan Ustaz revisi. Pasti akan Ustaz lapor ke Mai itu nggak pas tuh ganti gitu. Itu nggak pas tuh ganti. Karena kita memang ada rasa dan perisa. Gitu. Dibuatnya sama Bevli fotonya bagus-bagus yang lagi gini kan. Dibuatnya logo Arsad di belakangnya. Insya Allah Arsad Islamic School menjadi pilihan yang terbaik. Datang bersama saya Bevli misalnya. Jual nama kita tuh. Buat nama Ustadz Bevli SPD Eskom ST SD SE SE katanya. Udah orang nanti ngeri sarjana ekonomi jadi kepala sekolah. Yang pentingnya kepala sekolah dulu. Udah ada SK-nya? Belum lagi? Udah ada Mai? Udah ada SK nih Rani? Belum? Maya ngangguk-ngangguk aja ada atau enggak nih? Ditanya orang nanti. Buat apa salah? Atau kalau kita guru buat Asatis Ummi Arsad Islamic School, apa yang mau dimalukan? Coba mau dimalukan itu di mana? Apa malunya? Malu Ustaz, saya guru. Apa mau dimalu? Apa kerja guru kalau malu? Malu Ustaz. Padahal kita ini adalah untuk mensyiarkan. Makanya niat awal itu adalah niat untuk syiar. Ya kalau umi-uminya ya mungkin ginilah, kasih bunga fotonya kan, gini. Contoh. Pas foto gini aja, rupanya pas dibuka sumbing. Itu atau giginya hilang 2. Apa yang mau dimalukan? Nah, Ustaz khawatir kadang kita ini tidak pede. Tidak pedenya kenapa? Rio padahal dia udah punya niat, tapi kayaknya guru-guru ini nggak mendukung katanya.
Nanti Ustaz kalau saya ini kena cemee, nah ngapain? Nanti Ustaz kalau ini orang ini, wah orang ini gini gitu. Nah itu Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah, makanya hindari cara berpikir negatif, berpikirlah positif. Itu berpikir positif, insya Allah melahirkan energi gitu. Coba bedakan ya, Ustadz ingin apa? Orang yang rajin berdakwah dengan orang yang tidak pernah berdakwah itu berbeda. Sekarang tiba-tiba kita dakwah biasanya nilainya 80%. Karena masa pandemi, dia terus berpikir bagaimana dakwah itu hadir gitu. Ada kegelisahan, kegersahan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagian dari tanda pengabdian kita kepada Allah adalah mensyiarkan Islam. Kita ini menjadi penunjuk kita. Sekalipun sebenarnya kewajiban kita telah tertunai. Di mana telah tertunai? Mengajarkan peserta didik gitu. Ustaz yakin banyak potensi nulis, potensi apa? Nanti Ustaz mau minta nih Miss Rianti nanti dia rajin nulis, buatkan biografi Ustaz 5 juta selesai dalam 3 hari. Udah selesai. Itu kencang tuh kalau ada 5 jutanya. Tapi kalau belum dibilang angkanya, kan bisa tuh. Misalnya tolong selesaikan nih, buat profil Arsad sebaik-baiknya, bahasakan dengan bahasa yang terbaik, fokusnya ke Arsad Islamic School. Clear. Dia sudah biasa nulis, sudah terbayang sama dia apa yang mau ditulis tuh. Rozi, selesaikan Rozi ini flyer buat flyer buat tentang Arsad. Udah tahu nggak? Ini logo, ini warna, ini udah tahu deh tuh. Ini contoh konkret yang sedang kita alami sekarang. Kenapa Rozi dengan Mas Yanti yang tersebut? Coba bisa jawab. Ini contoh konkret kan dari tadi Ustaz banyak Rozi sebut, Yanti sebut, Rozi sebut, Yanti sebut. Kenapa? Kenapa Sam? Karena kedua orang tersebut sangat terpengaruh di Arsad Islamic School. Wah. Banyak ada dia memberikan sesuatu. Padahal tidak harus dengan karya itu. Simple saja kita ini. Nah makanya kita Ustaz dan Umi, Ustaz ingin menghimbau, membangkitkan semangat kita. Apa kelebihan kita? Safar rasanya kelebihannya apa? Jangan jawab dulu. Naldi? Enggak tahu kelebihan, enggak tahu. Kita kan ada kelebihan masing-masing kita nih. Ada kelebihan dia pandai berkomunikasi, ada kelebihan dia pintar untuk mendesain, ada kelebihan dia membuat video, ada kelebihan dia kuat untuk menulis, ada kelebihan dia membuat PC, atau ada kelebihan dia bahasa Arab, buatnya pepatah-pepatah bahasa Arab, ada kelebihan dia bahasa Inggris. Tidak ada, pokoknya melihat dia saja kita ingatnya bahasa Inggris. Lihat dia kita ingat kita orang Inggris, tapi lihat orang Inggris kita Anda ingat dia. Ada bukan kelebihan-kelebihan. Nah, Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah, Ustadz ingin memompa semangat kita agar kita jangan pesimis itu. Nah, makanya poin yang kelima di dalam berdakwah adalah jangan pesimis, tetap optimis. Kadang kita tahu hasil karya kita itu tidak baik, tapi yakinlah ketidakbaikan kita itu belajar, insya Allah menjadi baik gitu. Jawab dengan cepat dan dengan, apakah ceramah Ustadz semuanya nanti disenangi orang? Kan tidak. Nanti pasti ada satu orang, oh ini bagus nih posternya, ini bagus. Padahal baru satu ceramah itu yang bagus. Apakah semua tulisan-tulisan yang terpampar itu menusuk ke hati? Tidak. Pasti ada tulisan-tulisan yang memang pas ketika itu kena ke kita gitu. Dari 100 tulisan kena 5 tulisan. Ya memang gitu apanya. Nah, jadi Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah, cari kelebihan kita. Apa kelebihan kita? Berlelah-lelah lah ketika itu kan capek kita tuh.
Nah, seperti kemarin saya dengar ada yang memberikan setoran sampai jam 2 malam, ada yang membuat laporan sampai jam 1. Itu sudah sebuah prestasi dan sebuah menunjukkan kepedulian kita dengan student-student kita gitu. Menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang bertanggung jawab gitu. Nah, itu Ustaz dan Umi, jangan pesimis, tetap optimis. Peluang kita besar. Percaya nggak, Umi Dani saat sekarang ini kalau tidak ada tanda tangan Umi Dani, maka Surau Sydney belum bisa terwujud saat sekarang ini. Bayangkan itu. Percaya atau tidak? Surau Sydney Australia tidak ada tanda tangan Umi Dani, maka sampai saat sekarang Surau Sydney itu tidak akan ada. Siapa? Itu kan sudah prestasi itu. Tanda tangan kita orang tuh butuh, bayangkan. Ustadz kan hanya mengimbau. Nih, saya lihat nih bidan nih, nggak mungkin Ustadz terus terjun semuanya. Cuman Ustadz ragu nanti mengajak ini, ragu deh. Nanti Ustadz takut gitu. Makanya dari sini lahir dari orang-orang yang memang biasa fight gitu. Orang yang biasa-biasa tempur gitu. Menjawab WA sekali setahun, bagaimana mau diajak tempur nanti? Saya sini, oh ya Ustaz, maaf Ustaz, saya ketiduran katanya. Oh ya maaf Ustaz, paket saya berisi Ustaz katanya. Ini contoh. Itu kan contoh kecil itu. Oga Umi Dani kemarin itu, enggak Ustaz, saya enggak mau, biar aja lah katanya. Kalau ya Ustaz mau tanda tangan saya, kasih dulu sini 1 miliar, biarlah saya apakan. Atau carikan saya jodoh dulu katanya kan. Bisa dia mau bergening tuh. Dia sudah di akta notaris, sudah nama dia. Surau anak rantau mau ngapain lagi? Tidak bisa, memang harusnya tidak terima, tidak ada tanda tangan Medani, tidak akan bisa itu. Ya berarti kan kita ada sesuatu nilai. Orang memberikan kepercayaan, orang memberikan kepedulian kepada kita, orang menghargai kita. Itu kan secara apanya derajat itu. Berarti kan orang memandang kita. Kenapa dia dipandang? Kenapa tidak si fulana yang ditunjuk? Karena dia yang mau disibukkan, karena dia yang mau menghabiskan waktunya gitu. Nah, dan Ustadz yakin semua kita punya potensi itu gitu. Punya kemampuan untuk melakukan itu gitu. Nah, tidak tutup kemungkinan nanti Ustadz bisa saja mengatakan, Pak Nopri, ini sekretaris bendahara Surau Anak Rantau, dia harus ikut ke Sydney. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Nanti siap-siaplah ke Sydney. Tapi kalau tidak dapat nanti jangan pula menangis nanti. Ustaz kemarin iya ke sini katanya. Itu kan bisa. Nah, jadi para ustadz dan ummi yang dimuliakan Allah, ini perlu Ustaz sampaikan. Berlelah-lelah kita di dunia ini ya, ujungnya nanti mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah mati, Azwir mati sekarang depannya. Coba contoh Azwir, contoh tidur aja, contoh biar nampak sama orang. Enggak tidur, jangan mati tidur. Tidur biasa aja. Nah, ini Ustaz mau contohkan konkret. Tidur gini aja, ini bersih kan? Nah, tidur aja. Lipat tangan, tidur aja. Dia tidur nyenyak ini. Oi Azwir hitam, gigi Azwir ini dah. Dia nak tahu kira-kira marah nak Azwir? Marah. Karena sudah mati, enggak apa? Bisa Azwir ini minum kopi kayak gini. Mana bisa lagi? Nggak ada lagi apa minum kopi. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang akan dia bawa nanti. Data Azwir nanti benaran pula tak kau payah pula Ustaz nanti. Makanya Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah, ayolah kita besar. Kita ini nanti Ustaz, tentu yang bisa Ustadz ajak berkompromi sekarang ini orang-orang yang dekat dengan Ustadz. Nggak mungkin orang-orang yang baru, orang-orang yang bersama Ustadz, orang-orang yang melihat Ustadz. Ini belum tanah kita di Rimbo Panjang, ada 5 hektar yang mau bisa jadi nanti, oh udahlah kayaknya nih cocoknya pesantren untuk putri aja lah, bisa jadi. Nanti yang menjadi pimpinan di sana siapa gitu.
Tidak tutup kemungkinan, jangan pesimis. Makanya Ustaz tidak pernah berhenti berdoa, berhenti bercita-cita, karena Ustaz kita tidak tahu doa mana dan cita-cita mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat yang poin-poin tadi, kalau kita tidak ada mengerjakan sesuatu, dari sisi apa orang akan menilai kita gitu? Dari sisi apa? Nah, dari sisi bagaimana caranya orang akan ragu gitu, ragu dengan kita. Nah, makanya minimal kita di sekolah siap kita melaksanakan perintah-perintah sekolah, siap melaksanakan kewajiban-kewajiban sekolah. Selesai dengan santri, selesai dengan student, selesai dengan wali student, selesai dengan wali santri, selesai dengan unsur pimpinan dan segala macamnya. Nah, membuat kita insya Allah menjadi pribadi yang memang itulah berlelah-lelah kita di dunia, kan lelah, capek kita tuh. Belum lagi nanti jam 11 udah tengah malam dapat pesan baru. Ya kalau pesan itu membahagiakan, kalau pesan itu tugas, gimana? Kalau pesan itu nanti Anda akan ditransfer uang 2 juta, itu enak tidurnya tuh. Tapi kalau pesannya tolong kerjakan tugas ini, besok siap jam 5 ya. Itu tentu jadi masalah. Jadi para ustadz yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini ustadz ingin menghimbau kita semuanya, berlelah-lelahlah kita di dunia ini. Insya Allah dalam lelah itu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa poin tadi itu? 5 poin. Terakhir yang ingin Ustaz sampaikan adalah pilih lingkungan. Kalau kita berteman dengan orang yang pikirannya negatif, tinggalkanlah teman itu. Ini Ustaz pesankan. Salah Jaka, berteman dia dengan Sam. Sam ini pikirannya negatif saja. Kata Jaka, ini nak benar orang ini. Dah tinggalkan aja Sam tuh. Cari Sam yang lain Jaka tuh. Itu. Misalnya udah gini katanya. Misalnya Rio berteman dengan Samsul. Samsul ini negatif aja pikirannya. Dah tinggalkan Samsul itu. Cari yang lain. Makanya Ustadz kadang cepat sering mengajak, ya kita itu Ustadz pengalaman ketika berada di Mesir, Ustadz lebih banyak kenal dengan senior-senior. Kalau kita di sini usahakan memang dekat dan lebih cepat dengan unsur-unsur pimpinan gitu. Ini teori. Maksud Ustadz adalah jangan kita ada gap, atau jangan kita jauh, atau kita pun ragu untuk menghubungi, pimpinan pun ragu untuk menghubungi kita gitu. Nah, contoh kecil lah, misalnya Ustadz Rozi mungkin dulu sebelum dia payah untuk WA menghubungi Ustadz. Kalau sekarang, Ustadz, ana mau minta tolong Ustadz, bisa Ustadz belikan ana lontong katanya. Itu contoh apanya kecilnya. Bukan berarti beli lontong. Dia ada keperluan mendadak yang tidak bisa dilakukan. Itu contoh, atau hal-hal yang lain. Nah, pilihlah lingkungan. Nah, makanya Ustadz terus untuk mengatakan kepada kita, insya Allah selama ini Ustadz lihat lingkungan kita baik, lingkungan kita bersih, lingkungan kita tentram, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tenang dan ya enjoy gitu. Lingkungan kita lingkungan Al-Quran. Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad, Naldi masih apa ya kan? Masih. Ustaz kadang-kadang lupa ada Sabtu Ahad itu ada tahfiz. Tapi udah Ustaz cantolkan, cantol ke Murlan dengan Naldi dan apa, kerjakanlah terus. Ustaz dapat pahalanya nanti. Itu. Udah pahala nanti kalau nanti Ustaz sebenarnya pengen menambah satu lagi bahasa Inggris. Masalahnya Ustaz nggak pandai bahasa Inggris. Nanti tanya orang nanti. Untuk penambah-nambah kursus. Sekarang kan orang banyak kursus. Jadi itu para ustadz dan ummi yang dimuliakan Allah. Guru bahasa Inggris kita berapa orang? Leni sendiri. Iya. Umi Mel yang mana?
Oh, Mimel namanya. Mel apa? Melisa. Hah? Oh, yang udah nikah. Belum. Yang udah nikah kemarin siapa? Fitri. Ya. Itu. Bisa aja nanti Pengurus Arsat Islamic School buat kursusan. Cuma kan Ustaz takut nanti. Khawatir nanti waktu mileni, waktu Umi Mel ada. Nah itu. Jadi para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, carilah lingkungan yang baik. Jadi wajah kita pun ya wajah-wajah petarung gitu. Wajah kita pun adalah wajah-wajah orang yang siap untuk melaksanakan dakwah. Itulah berlelah-lelah kita. Capek itu bukan enggak capek. Ustadz pikirannya ini buat ambulan, mikiran kecil-kecil aja tuh. Buat ambulan dakwah besok lagi dapat pula datang pula WA Mirani, Ustaz besok bisa ngisi gitu. Ustaz nggak kepikir pagi ini ngisi di sini. Rencana Ustaz mau istirahat, mau ditidakkan waktu kosong. Akhirnya buatlah kesepakatan hari awal bulan nanti insyaallah Ustaz karena pelanta dakwah kosong buat di sini gitu. Karena memang agama ini nafasnya itu adalah dakwah, dan kita menjadi guru itu memang sedang berdakwah kita tuh. Azwir didakwainya di bawah dia guru-guru dan wali kelas. Yang wali kelas pian atau siapa yang didakwainya adalah santri dan student gitu. Nah, jadi ini ustadz dan umi yang dimuliakan Allah. Poin nomor 6, pilihlah lingkungan yang baik. Insya Allah Ustadz yakin lingkungan kita ini ya mudah-mudahan kalaupun ada salah ya kita tinggalkan atau jangan diikuti, atau kita berikan masukan-masukan dan nasihat. Nah itu saja para Ustadz dan umi yang dimuliakan Allah pada pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum